Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pasti sudah pada tahu dong bagaimana kemerdekaan Indonesia diraih dengan pengorbanan yang sangat besar oleh pendahulu kita. Termasuk detik-detik saat persiapan pembacaan teks proklamasi oleh Bung Karno. Seperti bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri dari Bung Karno. Dan uniknya, bendera yang dijahit itu bahannya dari kain sprei loh. Ada juga peristiwa Bung Karno yang sempat sakit menjelang membacakan teks proklamasi. Waduh, kalau Bung Karno sakit, nggak jadi merdeka dong kita. Tapi alhamdulillah Bung Karno tetap bisa membacakan teks proklamasi didampingi oleh Bung Hatta. Selain itu, masih banyak peristiwa-peristiwa unik lain yang terjadi saat persiapan proklamasi. Tapi bukan itu yang mau Cinta ceritain. Ada satu hal yang menurut Cinta paling unik yang mau Cinta ceritain di sini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Teman-teman, tahu gak suara siapa tadi? Dan lain-lain. Iya, betul, itu suara Bung Karno saat membacakan teks proklamasi. Tapi teman-teman tahu gak kapan rekaman itu dibuat? Pada 17 Agustus 1945? Bukan. Rekaman suara Bung Karno itu bukan dibuat di waktu yang sama saat pertama kali Bung Karno membacakan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945. Terus kapan dong? Ternyata rekaman itu dibuat jauh-jauh hari setelah Bung Karno membacakan teks proklamasi pertama kali. Sejarawan menyebutkan rekaman itu dibuat 5 atau 6 tahun setelahnya loh. Kira-kira tahun 1950 atau 1951. Begini ceritanya. Saat itu nggak ada yang merekam video atau audionya. Kenapa nggak ada yang merekam? Karena saat itu belum ada handphone Android atau iPhone. Bukan itu deh alasannya. Bercanda ya. Kenapa nggak ada yang merekam? Karena Jepang masih mengawasi ketat Indonesia. Jadi rekamannya nggak ada deh. Tapi setelah bertahun-tahun baru disadari peristiwa sebesar itu nggak ada dokumentasinya, cuma foto doang. Lalu ada seorang pendiri RRI namanya Bapak Yusuf Ronodipuro yang meminta dan mengusulkan Bung Karno agar membacakan ulang teks proklamasi untuk direkam. Saat itu, Bung Karno sempat menolak karena menurutnya pembacaan teks proklamasi hanya berlaku 1 kali saja. Setelah dibujuk, alhamdulillah Bung Karno akhirnya mau membacakan ulang teks proklamasi. Coba deh kamu bayangin, kalau misalkan Bung Karno nggak mau rekaman, pasti kita nggak bisa dengar suara Bung Karno saat ini. Itu aja ya teman-teman. Semoga cerita cinta ini bisa menambah pengetahuan kita semua. Dan kita juga bisa lebih tahu makna perjuangan kemerdekaan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.